Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali kita lanjutkan materi latihan berikutnya, masih tabel yang sama, file yang sama, cuman kita lanjutkan yang sebelumnya. Kita membahas mengenai membuat tabel dan menginputkan data. Nah, ini dia ya yang saudara bikin kemarin ya. Mulai dari membuat tabel sampai menginputkan data. Jadi Bapak anggap sekarang saudara sudah selesai semuanya menginputkan 4 sampai dengan menginputkan 4 buah tabel. Dan untuk lanjutannya itu query masih dengan data yang sama, kita masuk pada query. Oke, masih modul yang sama juga ya. Nah, query adalah permintaan data kita berupa bahasa bisnis untuk mengolah data dalam tabel menjadi satu informasi yang bisa dimengerti. Seperti mengelompokkan 10 penjual terbesar oleh customer yang dimiliki berdasarkan pada satu tabel saja, atau berdasarkan pada query yang telah ada. Apa itu manfaatnya query? Nah, ini yang perlu saudara pahami. Nah, query ini menampilkan data-data tertentu pada suatu tabel. Contohnya kita ingin melihat data pada tabel barang dengan kode EB01. Menampilkan data dari dua tabel atau lebih dengan syarat antara tabel file berhubungan. Contohnya kita melihat nomor 01 siapa pemiliknya, dan di tabel penjual ya, dan tabel karyawan sebagai penghubungnya adalah Nick, dapat melakukan operasi berhitung. Ini akan kita kerjakan ya. Jadi query itu adalah bisa kita gabungkan beberapa tabel dan beberapa record. Artinya di sini query itu mensortir data-data yang sudah ada, mengaduk yang mensortir ya. Nah, pada jendela query ini kita klik query InDesign ya. Nah, ini pada jendela show tabel, pilih dalam query misalnya kita pakai tabel barang ADD. Maka akan muncullah tabel barang aja dan close. Nah, ini yang keterangan di sini nih dia. Nah, nama field yang ingin kita tampilkan. Yang kedua tabel. Nah, nama tabelnya apa? Kita panggil di sini. Terus sort mengurutkan data hasil query. So mengatur field apa yang ditampilkan. Ya, kriteria syarat dari yang ingin ditampilkan. Nah, ya, inilah keterangan dari ini kan ada nanti di Microsoft Access ya. Nah, untuk menampilkan seluruh field dan seluruh record pada tabel barang, klik tombol panah ke bawah. Nah, ini field, kalau tanda bintang berarti kita ambil dari tabel, seluruh tabel. Tanda bintang berarti seluruh yang ada di tabel barang akan kita tampilkan. Nah, hasilnya klik ini. Nah, sama kayak yang dasar yang di sini. Sama kayak ini. Cuman kalau yang di modul ini menampilkannya dengan menggunakan query, bukan dari tabel yang sudah diinputkan sebelumnya. Sudah ada ya. Itu contoh pertama yang akan saudara kerjakan ya. Dan untuk menyimpan query, klik icon disket nanti di Microsoft Access ya. Terus untuk menampilkan field-field tertentu saja, misalnya kita ingin menampilkan field kode barang dan nama barang. Itu yang kita tampilkan dua field dari tabel barang. Yang pertama yaitu kode barang dan nama barang. Nah, caranya klik tombol panah field kode barang, lalu klik kursor, lalu klik tombol panah ke bawah, pasti kotak kecil. Nah, ini kayak gini. Oke, Bapak contohkan dua ini dulu, nanti lanjut ke bawah sampai nanti di habis modul query. Oke, nah kembali lagi kita ke akses dan kita contohkan yang sudah Bapak terangkan tadi. Kita menampilkan seluruh yang ada di tabel barang. Kayak gini. Nah, ini. Oke, ini Bapak anggap saudara sudah bisa semuanya, sudah diinputkan semua data. Ya, ada 4 tabel. Tabel barang, tabel karyawan, tabel hari jual, dijual. Pastikan sudah oke datanya.
Nah, kalau belum oke datanya, tentu kita nggak bisa juga menampilkan data-data yang ada di tabel record-recordnya, ya. Oke, yang pertama tadi kita menampilkan tabel barang, ya, seluruh tabel barang. Langkah awalnya pilih create nih, lalu cari query, nah ini query wizard, ya. Nah, maaf, query design, nah ini, nah ya, query design ya. Nah, di query design ini otomatis apa yang ada di tabel sebelah, 4 tabel akan tampil pula nama di sini. Nah, tapi tadi katanya kita menampilkan seluruh yang ada di tabel barang, berarti kita fokus ke tabel barangnya aja. Klik barang, lalu pilih add, sudah selesai tampil, lalu close. Maka nanti di area ini yang muncul hanya tabel barang saja karena kita udah sortir. Nah, ini tabel barang. Nah, terus kita ambil yang tanda bintang. Bedanya tanda bintang ini berarti kita mengambil seluruh yang ada di tabel barang, field-fieldnya. Nah, ini tanda checklist ini yang seperti di modul kita tampilkan. Oke, bagaimana menjalankannya, melihatnya? Klik run. Nah, inilah dia. Beda ya dari tabel query. Nah, ini tanda 2 kotak ini berarti ini query. Berarti kita menggunakan menampilkan seluruh tabel barang dari query. Oke, bagaimana menyimpannya? Klik kanan, pilih save. Maka dia akan meminta nama penyimpanan. Untuk pertama ini, karena tabel barang, kita bikin query tabel barang. Oke, sudah selesai satu petunjuk. Nah, kalau udah selesai, save, close. Nah, ini dia. Sesuaikan dengan namanya, tema namanya. Karena kita ambil dari tabel barang, dan dia akan posisinya di sini. Ini simbol query. Oke, udah selesai yang pertama tadi. Yang kedua lagi kita menampilkan katanya kode barang dan nama barang saja dari tabel barang. Nah, kayak gini nih nanti. Jadi keluar hasilnya ini. Nah, bagaimana caranya? Kembali lagi pilih create, ya, pilih query design. Nah, lalu kita ambil tabel barang, pilih add, kalau sudah oke, close ya. Nah, kita menampilkan kode barang dan nama barang saja ya. Sinilah kita panggil tabel barang. Yang pertama kita ambil kode barang. Nah, ini dia. Yang kedua kita ambil nama barang. Kita klik, otomatis nih nama tabel. Nah, ini tanda centang berarti aktif. Nah, kita runkan. Maka keluarlah namanya yang kita tampilkan tadi. Untuk query hanya kode barang nama ini dia. Yang biasanya 4 kita ambil 2 saja, maka dia akan tersortir 2 buah field dari tabel barang. Sama kayak tadi, kita simpan, klik kanan pilih save, maka dia akan minta nama file query 2 tabel, 2 field tabel barang. Nah, sesuaikan aja namanya ya, biar ya yang ingat. Nah, ini dia. Oke, di close boleh. Kalau sudah disimpan, kalau melihatnya lagi klik ini. Nah, ini dia. Oke ya, kita lanjutkan lagi untuk menampilkan data yang kode barang 01. Caranya field-field yang akan kita tampilkan dan pilih kriteria di ketik B001. Nah, ini udah ada contohnya dari format aksesnya nanti. Yang kita tampilkan B001 dari nama barang dan kode barang ini lebih spesifik. Bagaimana caranya? Ya sama kayak tadi, pilih create lagi, pilih query design, ambil dari tabel barang, add, close, ambil kode barang, nama barang, sama kayak tadi, cuman tambahannya di sini kriteria kita ambil data B001. Ingat, nama yang di sini harus sesuai dengan isi data. Nah, kalau nggak ada data di sini, nggak akan muncul tampil nanti di sini ya. Oke, kita runningkan, kita lihat hasilnya run. Maka dia akan tersortir yang kode B001, nama barangnya Indomie Kari. Ini dia. Nah, simpan lagi, save.
bikin nama query B001 aja lah, biar ingat, mana yang ingat sesuai dengan topik aja lah ya. Nah ini dia, maka dia akan tersortir sesuai dengan modul ini. Oke, ini hasilnya cocok ya yang Bapak berikan tadi. Sekarang kita menampilkan nomor faktur F001 yang punya. Caranya adalah pada saat kita memilih tabel yang akan kita gunakan pada query, tabel H jual, penjualan, lalu klik add, dan lalu pilih tabel karyawan, lalu pilih course. Berarti kita mengaktifkan dua buah tabel, tapi yang pertama dulu tabel H jual, yang kedua yaitu tabel karyawan baru close. Kalau tadi hanya satu tabel barang saja ya. Ini kita mengkombinasikan dua buah tabel jadi satu data. Ya, oke. Kita harus membuat hubungan antara H jual dan penjual. Berarti harus terkoneksi ya, ini dia simbolnya. Koneksi ya. Penjual kalau sudah koneksi nggak usah lagi, akan muncul garis penghubung kedua tabel. Nah, ini maksudnya. Jika sudah ada, tidak perlu membuat penghubung, pilih-pilih yang akan ditampilkan. Fill nomor faktur pada kriteria F001 setelah itu dijalankan. Ya, dijalankan. Nah, ini nanti hasilnya gini. Ya. Oke, kita panggil lagi ya di tabel H jual dan tabel karyawan. Untuk tabel H jual kita panggil nomor faktur, dan untuk tabel bank kita panggil nama barang. Oke, pilih create, lalu pilih query design, lalu pilih H jual dulu, muncul, lalu karyawan. Nah, kalau dia sudah terhubung, jadi nggak usah lagi, langsung saja di nomor faktur, nah, langsung saja, maka dia akan kombinasi dua tabel. Nah, nomor faktur otomatis keluar dia H jual, dan dari tabel karyawan kita ambil nama karyawan, otomatis tabel karyawan muncul. Dan kriterianya di sini katanya F001. Oke ya, kita lihat lagi ke modul, kita sesuaikan. Nah, di tabel karyawan nama karyawan, maka hasilnya nih. Nah, jadi dia ada dua sebenarnya, tapi yang muncul satu sebagai perwakilan ya. Inilah dia hasil dari penggabungan dua buah tabel. Nah, kita bikin namanya query dua tabel. Ya. Oke, udah selesai. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita melakukan operasi perhitungan. Ini query terakhir ya untuk bahan query. Setelah ini kita lanjut ke form untuk pertemuan berikutnya. Oke, untuk melakukan operasi perhitungan, contohnya kita buat query subform penjualan. Caranya kita klik, lalu kita klik dua kali view tabel D penjualan, add close. Pada jendela query, buat query seperti di bawah ini. Nah, kita tampilkan. Jadi kita tampilkan seluruh apa-apa aja yang ada di tabel D jual. Lalu di akhir di sinilah kita lakukan perhitungan. Bagaimana perhitungannya? Ini dia. Total harga sama dengan harga dikali jumlah. Ini hasilnya nanti. Oke. Nah, kita langsung lagi aja praktekkan. Pilih query design, lalu pilih dijual, lalu add, lalu close. Nah, kita urutkan satu-satu, mulai dari nomor faktur, yang kedua kode barang, ya. Kode barang, yang ketiga nama barang, yang keempat satuan harga, jumlah. Nah, disinilah kita lakukan perhitungan. Makanya di sini total harga sama dengan harga. Kalian ingat, yang ini sesuaikan nama fieldnya. Satu angka aja berselisih nggak mau dia. Misalnya harga tulisannya nggak pakai singkat, berarti sama halnya. Kalau saudara pakai singkat nama fieldnya HRG, tentu disesuaikan. Nah, itu nggak akan jalan rumusnya. Sedikit aja berselisih nggak mau. Gimana masukkan rumusnya nih? Pilih, klik kanan, pilih build. Nah, di sini kita lakukan proses perhitungan dengan
total harga ingat ringan ya. Oke, kita cek lagi. Centreng. Oke, run. Nah, jalan dia. Benar, pengalihan proses perhitungannya benar. Banyak kendala yang nggak jalan, Pak, nggak jalan-jalan, Pak. Ingat, selisih sedikit aja nggak akan mau dia. Nah, nih, jangan ada pakai spasi setelah titik 2. Ingat, jangan pakai sama dengan ya, pakai titik 2. Setelah itu langsung buka kurung. Nah, samakan nama field yang ada di sini. Harga, oh ini sesuaikan jumlah, ini sama tulisan. Spasi kurang, kurung kurang, nggak akan mau dia. Ya, oke. Itulah. Nah, kita bikin namanya di sini query perhitungan. Ya, query perhitungan. Nah, ini dia. Oke. Ini dia. Benar ya. Kalau salah cek lagi penulisannya. Kalau nggak jalan di total harga maka dia akan nggak jalan dia. Ini kebetulan Bapak nggak jalan langsung. Bapak praktekkan kalau nggak jalannya ya. Ada salah sedikit aja kurang. Bapak hapus ini JML. Misalnya dia kan jumlah ini. Tulisannya Bapak salahkan. Ya, Bapak running. Nggak mau dia. Karena nama field di sini nggak cocok dengan nama yang ada di rumus perhitungan ya. Itu contoh yang salah. Kalau ada kayak gitu berarti cek kembali sampai benar ya. Oke, sekian mengenai query dan saudara ikuti modul dan ikuti lagi arahan video dari Bapak ini. Kalau salah nggak apa-apa, diulang lagi agar bisa paham ya. Oke, semoga saudara bisa mengerjakannya dengan baik dan setelah ya dengan baik dan benar sampai benar ya. Karena kita akan lanjut lagi ke form nanti setelah query ini masih dengan data yang sama. Oke, silakan disimpan filenya, nanti di RAR sesuaikan dengan format yang Bapak berikan di Classroom. Sekian dari Bapak, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.